Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syam Sinar sebagai moderator dan pemateri untuk selanjutnya. Di sini kami akan membuat WiFi server di kampus Unitama. Untuk bagian penjelasannya akan dijelaskan oleh Saudari Alisa, Saudari Novelita Cantika Putri, Hansapan Masiku, dan saya sendiri. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Alisa. Baik, terima kasih. Langsung saja kita buat server Wi-Fi-nya. Yang pertama, kita sediakan server 3. Lalu switch 3 ini untuk bagian depan, tengah, dan belakang. Lalu router hanya satu. Kemudian access point bagian depan ada 3. Tengah ada 3 juga. Belakang ada 3 juga. Terus PC-nya ada 2. Di tengah tidak ada, kemudian yang terakhir itu ini juga 1. Kita rapikan sedikit. Kita menggunakan laptop. Di setiap akses point itu 2 saja.
Kemudian kita sambungkan kabelnya. Yang pertama, kita menggunakan kabel copper strap dari server. Kita sambungkan ke switch. Kemudian dari switch kita sambungkan ke router. Semuanya kita sambungkan ke router saja. Jika seperti ini kurang, kita kembali ke sini, lalu kita tambah, matikan, lalu masukkan, nyalakan kembali, close. Kita coba. Belum ya. Ulang. Lalu semuanya kita sambung dari switch ke access point sama PC-nya. Ini tidak ada lagi, lalu kita kembali, kita tambah lagi, tekan, close. Kita sambung kembali. Sama halnya dengan ini, kita sambungkan dari switch ke access point.
Seterusnya kita sambungkan lagi. Ini sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan memasukkan coding pada CLI router. Pertama-tama yang kita masukkan yaitu enable. Setelah itu kita masukkan coding configure terminal, lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan coding interface FA 0/0. Lalu selanjutnya kita masukkan IP address yaitu 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Namun mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Saya lupa menuliskan IP address di awal. Jadi sebelum kita memasukkan IP addressnya, kita harus menuliskan IP address di awal. Tetap sama seperti di atas, IP addressnya itu 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Setelah itu kita memasukkan coding no shutdown, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan coding exit. Selanjutnya kita masukkan interface FA 1/0, lalu kita enter. Kemudian kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.2.1 spasi 255.255.255.0, lalu kita enter. Kemudian sama seperti tadi kita masukkan coding no shutdown, lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan coding exit. Setelah itu kita masukkan interface FA 6/0,
lalu kita enter, kemudian kita masukkan IP address-nya. Sama seperti tadi, cuman di sini tetap seperti yang interface FA 1/0. Yang membedakan itu hanya angka setelah 168. Kemudian kita masukkan no shutdown. Kemudian kita masukkan exit. Setelah itu kita masukkan kembali interface FA 0/0. Kemudian kita masukkan IP DHCP pool. Depan. Kemudian kita masukkan network. Lalu kita masukkan IP address yang kita gunakan di awal tadi, yaitu 192.168.1.0. Kemudian spasi 255.255.255.0. Lalu kita enter. Kemudian kita masukkan coding default router. Di sini ada sedikit kesalahan, yaitu saya lupa menggunakan tanda penghubung. Lalu kita enter. Kemudian selanjutnya yaitu DNS server. Lalu kita masukkan pingnya lagi. Mohon maaf, bukan ping tapi IP address, yaitu 192.168.1.1. Lalu kita masukkan exit, lalu kita enter. Selanjutnya yaitu interface 1.0. Sama seperti tadi, kita masukkan IP DHCP pool. Namun di sini ada perbedaannya, yaitu jika tadi kita menggunakan depan, selanjutnya kita menggunakan tengah. Lalu kita masukkan network menggunakan IP di awal 192.168.2.0 spasi 255.255.255.0. Lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan default router. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.2.1. Selanjutnya yaitu DNS server. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.2.1. Lalu kita enter, kemudian kita masukkan coding exit.
Selanjutnya yaitu interface FA. Tiga per 0. Kemudian kita mohon maaf sebelumnya, kita masukkan interface yang digunakan dahulu yaitu 6 per 0. Lalu kita masukkan kembali yaitu IP DHCP pool tengah. Kemudian kita masukkan networknya, selanjutnya yaitu IP network. Lalu kita masukkan 192.168.3.0 spasi 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default router yaitu 192.168.3.1. Setelah itu kita masukkan DNS server yaitu 192.168.3.1. Setelah itu kita masukkan exit. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk pemasangan IP pada PC. Yang pertama, kita buka PC pertama, selanjutnya ke face Ethereum. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Oke, selanjutnya ke PC berikutnya. Kita kasih IP 192.168.2.1. Oke, kita close. Selanjutnya PC terakhir, kita ke config, kita beri IP dengan 192.168.3.1. Oke, saya berikan ke pemateri selanjutnya. Saya Novelita Cantika Putri akan melanjutkan materi yang tadi, yaitu mengenai cara menghubungkan access point ke laptop. Yang pertama, kita buka access point-nya, kita klik config dan klik port 1, lalu kita ubah namanya menjadi ruangan dosen lantai 1. Yang kedua, kita buka laptop, lalu klik config dan klik wireless 0. Kita ubah namanya juga menjadi ruangan dosen lantai 1. Dan di sini sudah terhubung antara access point dan laptop. Yang kedua, kita buka access point, kita ubah namanya menjadi ruangan dosen lantai 2.
Kemudian kita ubah juga di laptop, buka laptop, klik config dan klik wireless 0, ubah namanya menjadi ruangan dosen lantai 2. Ini laptop tersebut bisa menghubungkan dua akses. Yang akses ruangan dosen lantai 1, akses ruangan dosen lantai 2, dan yang akses poin yang ketiga. Dan di sini sudah terhubung antara akses poin ruangan dosen lantai 2 ke laptop ruangan dosen lantai 2. Lalu kita buka akses poin yang ketiga, kita klik config, klik port 1 dan ubah namanya menjadi wilayah secret. Lalu kita buka di laptop dan kita akan menghubungkannya juga di laptop. Kita klik laptop, klik config dan klik wireless 0. Kita ubah namanya menjadi wilayah secret agar akses poin dari wilayah secret ini bisa terhubung ke laptop. Dan di sini sudah terhubung antara akses poin wilayah secret dan laptop wilayah secret. Yang keempat, kita buka akses poin. Kita ubah juga namanya di sini melalui config port 1 dan ubah namanya menjadi lantai 1. Yang kedua, kita akan menghubungkan ke laptop, klik config dan klik wireless 0, ubah namanya menjadi lantai 1. Dan di sini sudah terhubung antara akses poin lantai 1 ke laptop lantai 1. Yang berikutnya kita ubah akses poin, kita buka akses poin, klik config dan klik port 1. Kita ubah namanya menjadi lantai 2. Lalu kita akan menghubungkan ke laptop dan klik laptop, klik config dan klik wireless 0. Kita ubah namanya menjadi lantai 2. Dan di sini sudah terhubung antara akses poin lantai 2 dan laptop lantai 2. Berikutnya kita akan mengubah akses poin. Kita klik akses poin, klik config dan klik port 1. Kita ubah namanya menjadi lantai 3. Lalu kita akan menghubungkan ke laptop, klik config, klik wireless 0, lalu ubah namanya menjadi lantai 3. Dan di sini sudah terhubung akses poin lantai 3 ke laptop lantai 3. Berikutnya kita buka lagi akses poin, kita ubah namanya menjadi perpustakaan. Yaitu buka akses poin, klik config, klik port 1, lalu ubah namanya menjadi perpustakaan. Lalu kita akan menghubungkan ke laptop, yaitu dari laptop lantai 3 tadi kita akan mencoba untuk menghubungkan ke akses poin perpustakaan. Klik laptop, klik laptop, klik config dan klik wireless 0, kita ubah menjadi perpustakaan. Di sini sudah terhubung antara akses poin perpustakaan ke laptop yang tadi lantai 3 kita ubah menjadi perpustakaan. Yang terakhir, kita akan ubah akses poinnya menjadi aula. Terus kita hubungkan ke laptop, kita ubah namanya juga menjadi aula. Dan di sini sudah terhubung antara akses poin aula dengan laptop aula.
dan kita coba untuk mematikan laptop aula dengan akses point aula dan menghubungkan laptop 1 ke akses point perpustakaan, yaitu dengan mematikan laptop, klik akses point yang terakhir, lalu klik config, klik port 1, lalu hapus namanya. Dan di laptop kita hapus namanya juga dengan klik laptop, klik config, klik wireless 0, kita hapus namanya. Lalu kita ubah di access point. Kita ubah menjadi perpustakaan dan kita ubah juga di laptop menjadi perpustakaan. Dan di sini sudah berhasil, sudah terhubung antara akses point perpustakaan ke akses point aula. Perpustakaan. Dan kita coba untuk mengirimkan message dari PC 1 ke PC 2. Di sini sukses, berarti jaringannya sudah baik. Lalu kita coba mengirimkan message dari PC 2 ke PC 0. Dan di sini sudah successful. Baik, berikut dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.